Gordi. Berdoa dimulai. Itu berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Pasien kelas kita itu ada sampah di samping, coba diambil, dibuang, biar nanti lah kita belajar kan. Siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Apa tuh, Angel? Mengenai makna dari tari Hanasakushi. Siapa yang tahu makna dari tari Hanasakushi? Oke, silakan Joseph. Berdiri atau duduk saja. Berdiri. Jadi sudah saya pelajari bahwa itu berasal dari kata itu. Jadi ini sebenarnya. Karena di dalam kata ini ada satu aspek yang namanya susu. Jadi susu itu artinya berbisik. Jadi ini sangat dimiliki oleh kaum muda di mana ini dijadikan sebagai suatu ajang untuk mencari jodoh. Jadi maksud itu adalah sebenarnya adalah kegiatan dalam amal narkoba berpernikahan. Jadi maksud jadi berbisik-bisik tanpa ada anggota keluarga lain yang tahu, hanya anggota keluarga inti saja. Jadi begitu. Itu etimologi. Berikan tepuk tangan kepada Joseph. Ya, penjelasan dari Joseph sangat betul sekali. Hanasakushi adalah kedua pemuda yang saling berbisik-bisik untuk membicarakan bagaimana pihak laki-laki ingin berkenalan dengan perempuan melalui Hanasakushi tersebut. Musik-musik berbisik-bisik yang diketahui hanya keluarga inti, tidak diluar dari keluarga inti. Oke, kita akan di sini sudah mempersiapkan agar kalian lebih mengetahui. Sebelumnya, ada nggak yang tahu contoh-contoh gerakan tari Hanasakushi? Umat, coba praktekkan gerakan Mamurdon. Oke, silakan di depan biar semua bisa melihat. Gerakan memurdok ialah gerakan yang menekuk lutut di tempat seperti ini. Nah, ini adalah contoh Mamurdon. Oke? Silakan ke rumah. Berikan tepuk tangan kepada rumah. Lalu ada gerakan berikutnya, yaitu Somba. Siapa yang bisa mempraktekkan? Silakan Simpang. Gerakan Somba gerakannya menyesuaikan kepada ini gerakannya itu dia gerakan
ada penghormatan kepada leluhur. Yang kedua ada makna sosial. Pertama, gambaran kerukunan masyarakat. Kedua, simbol persatuan dan kebersamaan. Tiga, representasi gotong royong. Keempat, cerminan sistem kekerabatan yang lihat. Oke, terima kasih. Di sini ada dua makna tarian kata sofistik, yaitu makna dari spiritual dan makna dari sosial. Di sini adalah makna spiritual lebih ke Tuhan yang Maha Esa dan makna sosialnya ke sesama masyarakat kita, khususnya masyarakat umat Toba. Lalu juga ada makna budaya dan filosofi gerakannya. Bacakan Dimas tolong. Makna budaya pelestarian. Yang pertama pelestarian nilai budaya, yang kedua wadah pendidikan karakter, yang ketiga media pewartaan budaya. Filosofi gerakan, yang pertama setiap gerakan memiliki makna khusus, yang kedua mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, yang terakhir menggambarkan hubungan antar sesama. Nah, ada apa saja tadi makna tarian atau sofistik? Oke, lalu kita masuk ke unsur geraknya. Gerakan Maudot seperti yang dikatakan oleh teknik menghantarkan kaki dengan geraman teratur. Kelembatan keteguhan hati menunjukkan semangat dan vitalitas dilakukan dengan tempo yang bervariasi. Pada umumnya Maudot itu dilakukan dengan cepat seperti ini. Nah, kakinya ditekuk seperti ini. Dia tidak lurus gini, tidak, dia menekuk tapi tetap menjor. Bisa semua? Bisa melihat kan? Nah, ada yang mengudut lama sesuai temponya bervariasi. Oke? Bisa dipahami ya? Lanjut gerakan melingkar. Tolong bacakan, Sam. Formasi yang menggambarkan persatuan, gerakan searah dan berat, simbolisasi siklus kehidupan dan berarti adalah mencerminkan kesetaraan dalam komunitas. Nah, gerakan melingkar ini biasanya kita lakukan pada saat embas. Nah, di embas itu kan bisa kita membuat gerakan seperti melingkar ini. Nah, mencerminkan yang artinya mencerminkan kesetaraan dalam komunitas. Lanjut pembahasan kita berikutnya, kostum dan aksesoris yang digunakan dalam tari atau sofistik. Kostum penari wanita. Yang pertama, ulos saya duduk sebagai rok. Yang kedua, kebaya dengan warna cerah. Yang ketiga, sartali hias kepala dari kuningan. Yang keempat, suri-suri hiasan rambut tradisional. Yang kelima, gombak sambut tradisional. Yang keenam, perhiasan khas seperti rantai-rantai. Dan kostum penari pria. Yang pertama, ulos sebagai sarung. Yang kedua, kemeja putih atau hitam. Yang ketiga, gondrong ikat kepala tradisional. Dan terakhir, ornamen pantai. Terima kasih. Siapa di sini yang pernah melihat penari di pesta Batak? Cuma Joseph. Siapa yang bisa menciri-cirikan mereka pakaiannya waktu mereka menari? Gimana pakaiannya? Ada nggak mereka di situ pakai kulo? Ada nggak pakai kebaya? Sotali? Suri-suri kayak dia tusuk kepala atau samping, ada kan? Nah, lalu gombak atau sanggul. Pasti kalau kita pakai sotali pasti kita pakai sanggul. Dan yang terakhir perhiasan khas seperti rantai-rantai. Contohnya tali pinggangnya dari rantai seperti itu. Terus kalau penari pria ulos sebagai sarung. Nah, di sini. Terus kemeja putih atau hitam, pakai kepala, lalu celana hitam. Dan mari kita baca makna warna dari kostum sari atau sofistik. Mana warna itu, karena warna merah itu ukurannya ini semangat.
kedua budi, yaitu kesucian dan ketulusan. Yang ketiga hitam, yaitu kewibawaan. Filosofi kostum, yang pertama mencerminkan status sosial, yang kedua menunjukkan identitas budaya, yang ketiga simbol kesopanan dan tata krama. Oke. Jadi makna warna merah apa? Berarti kata keluar. Oke, bagus sekali ya. Kita masuk ke musik pengiring tari kata sopisi. Mau baca dulu? Musik yang pertama irama yang dinamis, yang kedua tempo yang berubah-ubah, yang ketiga harmoni antara alat musik, yang keempat pola ritme yang khas. Alat musik yang pertama ada taganik atau 5 gendang dengan ukuran berbeda, yang kedua ada gorendang atau gendang besar, yang ketiga ada saruni atau alat tiup tradisional, yang keempat ada odong atau gong, yang kelima ada dangdut atau alat musik. Oke, terima kasih. Di sini ada karakteristik musik tari kata sopisi. Kan minggu lalu sudah, nanti kita akan menampilkan video tari kata sopisi. Tapi sebelumnya udah pernah nggak kalian menonton video tari kata sopisi? Ada yang udah pernah tahu nggak tari kata sopisi itu gimana? Sudah kan? Irama-nya lihat dinamis nggak? Kan? Terus temponya berubah-ubah nggak? Nah, terus harmoni nggak antara alat musik satu dan yang lain? Terus yang terakhir, pola ritmenya kan khas kalau dia itu tari harus isi seperti ini kan? Nah, ini merupakan alat musik yang digunakan dalam musik tari atau sopisi. Sangat khas dengan batak Toba. Kita lanjut ke fungsi musik dan makna musikal. Fungsi musik yang pertama mengiringi gerakan tari, yang kedua memberi semangat pada penari, yang ketiga menciptakan suasana gembira, dan yang keempat menentukan pergantian gerakan. Makna musikal pertama, setiap instrumen memiliki peran khusus. Yang kedua, mencerminkan keberagaman yang harmonis, dan yang ketiga, simbol keseimbangan dalam kehidupan. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada pola lantai dalam tari kata sopisi. Ini saja yang bacakan ya. Pertama ada pola lingkaran, formasi dasar tarian, simbol kesatuan dan kesatuan, menggambarkan siklus kehidupan, mencerminkan kesetaraan. Lalu yang kedua ada pola berhadapan. Yang pertama formasi komunikasi antar penari, yang kedua menggambarkan interaksi sosial, yang ketiga simbol saling menghormati, dan yang keempat mencerminkan keseimbangan. Nah, di sini ada variasi polanya. Pertama, formasi jinjak. Siapa yang tahu contoh formasi jinjak itu bagaimana? Formasi jinjak ya, dia di depan, di belakang, di depan, di belakang, di depan, di belakang, seperti itu. Lalu pola persilangan. Di samping kanan satu, baru yang samping kiri satu, baru di tengahnya ada, baru di baliknya juga ada yang sebelah kanan, sama yang sebelah kiri. Oke, berikan tepuk tangan yang kedua. Terus ada formasi berjalan, contohnya. Misalnya dari sana ada pola, dari sini
budaya. Kedua, ajakan untuk satu, mempelajari tarian tradisional, melestarikan budaya, menghargai warisan leluhur, dan berpartisipasi dalam pelestarian. Yang ketiga, adaptasi. Yang utama pentingnya menjaga tradisi, relevansi dengan kehidupan modern, dan prospek ke depan. Yang terakhir, pesan moral, yaitu pentingnya menjaga identitas budaya, keseimbangan tradisi dan modern, serta tanggung jawab generasi penerus. Nah, di sini bisa kita lihat di depan bahwasanya kalian kalau menarikan tarian tradisi itu sudah salah satu contoh melestarikan budaya dan menghargai warisan leluhur serta berpartisipasi dalam pelestarian. Jadi jangan hanya terus tarian modern, tarian luar. Alangkah lebih baik kita pelajari dulu tarian yang ada di Sumatera Utara ini. Contohnya tarian Kata Sopisi ini. Tarian Kata Sopisi ini masih sangat kental dengan budayanya dan tidak sembarangan menarikannya, kayak main-main gitu menarikannya. Karena itu merupakan warisan leluhur kita dari Batak Toba. Ini suku Batak Toba ya. Nah di sini ada videonya. Sama-sama kita tonton ya videonya.
ya. Itulah contoh gerakan tari hati. Miss berharap sangat besar kalian bisa tahan karena ini gerakan sangat simpel. Cuman dari sini memudar, terus masuk sombar, terus membuka roha, baru habis itu embas, mengusik, seperti itu kan? Hanya seperti itu dari tadi 5 menit. Nah, hampir 5 menit. Tugasnya adalah kalian membuat kelompok